Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nina Wirdiana dari kelas 1E dengan NIM K71222222. Jadi, di dalam video kali ini, Nina akan membuat tugas dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Idam Ragil Widianto, SPD MSI. Nah, di dalam video kali ini, Nina akan membahas materi tentang mewujudkan kesadaran akan pentingnya sikap ilmiah menghargai karya orang lain pada siswa SD. Pada materi kali ini, Nina akan membahas beberapa poin-poin, yaitu pertama, pengertian sikap, yang kedua, pengertian sikap ilmiah, yang ketiga, ciri-ciri sikap ilmiah, yang keempat, pengertian menghargai karya orang lain, yang kelima, ciri-ciri menghargai karya orang lain, dan yang keenam, pemberdayaan pada siswa SD mengenai sikap menghargai karya orang lain. Pada poin pertama, kita akan membahas pengertian sikap. Nah, apa itu sikap? Menurut Winkel dalam Hendra Cipta, bahwa sikap merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek sebagai objek yang berharga atau objek yang tidak berharga maupun tidak baik. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu tanggapan terhadap manusia ataupun benda yang dilakukan dengan cara tertentu tergantung pada situasi kondisi dan reaksi yang ditunjukkan terhadap sesuatu yang disukai ataupun tidak disukai. Lanjut ke poin kedua, pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah menurut Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa sikap ilmiah merupakan suatu pandangan seseorang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan, sehingga timbullah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak terhadap cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan tersebut. Sikap ilmiah menurut Sardinah merupakan sikap yang terbentuk di dalam diri siswa itu sendiri dan akan terwujud teladan yang baik bagi siswa dalam melaksanakan penyelidikan atau berinteraksi terhadap masyarakat. Nah, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap ilmiah adalah cara pandang seseorang dalam melakukan yang sesuai dengan pikiran ilmiahnya yang berkaitan dengan masyarakat untuk mencapai hasil apa yang diharapkan. Lanjut ke poin ketiga, ciri-ciri sikap ilmiah. Ciri-ciri sikap ilmiah terbagi 6. Yang pertama, terbuka. Terbuka di sini maksudnya adalah mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik dari orang lain, walaupun pendapat mereka tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, maksudnya di sini itu dia tidak tergesa-gesa. Karena jika kita dalam mengambil keputusan itu tergesa-gesa, maka keputusan yang diambil itu belum tentu baik. Yang ketiga, objektif atau jujur. Maksudnya di sini, kebiasaan menyatakan yang sebenar-benarnya dan mengucapkan hal-hal yang berupa fakta. Yang keempat, tidak memadukan fakta dengan pendapat. Fakta merupakan sesuatu yang bisa dibuktikan, sedangkan pendapat itu hanya perasaan atau pendapat dari orang lain yang belum tentu bisa dibuktikan. Jadi, jangan sering-sering untuk memadukan fakta dengan pendapat. Yang kelima, bersikap hati-hati. Bersikap hati-hati di sini maksudnya adalah mencegah adanya kesalahan dalam bertindak ataupun yang lainnya. Yang keenam, berkeingintahuan yang tinggi. Maksudnya di sini adalah adanya keinginan untuk menyelidiki atau ingin mengetahui hal-hal yang baru yang belum diketahui. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pengertian menghargai karya orang lain. Menghargai adalah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri atau orang lain dan lingkungan. Cara seperti apa orang lain diperlakukan jika ingin diperhatikan, beradab, sopan, tidak melecehkan, dan menghina orang lain. Serta jangan menilai orang lain dengan buruk sebelum mengenal mereka dengan baik. Sikap menghargai karya yang lain merupakan perbuatan dan bersikap menghargai hasil usaha orang lain
serta tidak meremehkan apa yang orang lain hasilkan. Sikap ini menghargai karya atau pendapat orang lain walaupun tidak sama dengan pendapat yang kita kemukakan. Lanjut ke poin selanjutnya mengenai ciri-ciri menghargai karya orang lain. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Maksud di sini adalah jika kita memaksakan kehendak orang lain, maka orang itu akan merasa bahwa kita tuh egois terhadap kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, saling menghormati keputusan sesama. Karena jika kita sudah menghormati orang lain, maka kita akan dihormati balik. Yang ketiga, tidak membuat perbedaan menjadi masalah. Pastinya dalam membuat keputusan atau dalam menghargai karya orang lain itu pasti akan berbeda-beda pendapat. Nah, dalam berbeda-beda pendapat ini atau dalam perbedaan ini bisa dijadikan referensi untuk kedepannya. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang. Maksud di sini adalah memperlakukan semua orang dengan baik, tidak pandang bulu. Mau dari mereka beda agama, ras, suku, bangsa, kita tetap tidak boleh membeda-bedakan orang. Yang kelima, tidak meremehkan hasil karya orang lain. Maksud di sini kan karena hasil karya orang lain itu merupakan ide dan karya yang dibuat oleh orang lain tersebut. Jadi jangan sampai meremehkan hasil karya orang lain. Poin yang terakhir yaitu cara memberdayakan sikap menghargai karya orang lain pada siswa SD. Yang pertama, jika ada teman sekelasnya membuat karya, sebagai teman harus menghormati dan mengakui kemampuan berkarya yang temannya miliki. Yang kedua, teman yang membuat karya seharusnya kita beri pendapat-pendapat yang bagus, seperti pujian atau motivasi untuk membuat karya selanjutnya. Bukan dihina ataupun diejek yang sampai menurunkan derajat temannya yang akan membuat ia putus asa. Jadi, jika ada teman yang membuat karya, itu seharusnya kita beri pujian atau motivasi karena itu akan membuat semangat bagi temannya untuk membuat karya ke depannya. Yang ketiga, sebagai temannya, kita harus memberi dukungan yang lebih karena ini juga termasuk sikap menghargai karya orang lain. Nah, jika kita memberi dukungan yang lebih, dia akan lebih semangat dalam membuat karya dan akan lebih antusias dalam membuat karya. Yang keempat, jika kita sebagai teman tidak menyukai karya yang telah dibuat oleh teman yang lain, maka jangan dirusak dan seharusnya kita memberi masukan yang positif untuk perbaikan karya yang selanjutnya agar lebih bagus. Nah, jika pendapat dari kita bahwa karya dari teman kita itu jelek, maka jangan kita rusak ataupun kita hancurkan. Seharusnya kalau misalnya karya orang lain atau teman kita, karya teman kita itu jelek, kita harus memberi komentar atau masukan yang positif agar untuk membuat karya selanjutnya itu bisa diperbaiki dan lebih baik. Yang kelima, jangan cemburu atau iri hati terhadap karya yang dibuat oleh temannya. Nah, ini beberapa daftar pustaka. Sekian penjelasan mengenai mewujudkan kesadaran akan pentingnya sikap ilmiah menghargai karya orang lain pada siswa SD. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.